Opsi pembatasan sosial berskala besar yang dipilih pemerintah tidak serta-merta berjalan mulus. Beberapa kontradiksi muncul di mana beberapa pihak menyebut bahwa pemerintah terkesan tidak tegas dan hanya mengutamakan wewenang saja tanpa dibarengi tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kita akan coba bahas sekaligus memahami pembatasan sosial berskala besar ini bersama narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Skype. Ada Mas Refli Harun, Bang Refli Harun ya, ahli hukum tata negara. Selamat malam Bang Refli. Iya, selamat malam. Bung siapa? Saya dengan Ferdi, Bang. Bung Ferdi ya. Ya, dan juga melalui sambungan telepon ada Doni Gahral Adian, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam Ya. Mas Doni. Selamat malam Doni. Ya, oke. Ada Mas Refli juga, Mas Doni malam ini bergabung bersama kita. Refli. Malam. Oke, saya ke Bang Refli dulu kalau gitu. Kita ingin melihat dan menyoroti bagaimana kemudian payung hukum dari PSBB ini, undang-undangnya nomor 6 tahun 2018 ya Bang ya. Dan kemudian implementasinya adalah ke PP dan ke Pres pembatasan sosial ini, tapi kemudian turunannya ini tidak semudah itu diterapkan di sejumlah wilayah. Memahami ini bagaimana Bang? Apakah kemudian pilihan PSBB ini yang paling tepat saat ini dipilih oleh pemerintah? Iya, memang yang masalah pokok kita adalah kita seperti terpeta kompli, maju kena, mundur kena. Oke. Setiap pilihan kebijakan itu jadi sulit karena kita tidak pernah siap dari awal kan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Sebagai contoh misalnya, saya melihat misalnya fokus kita itu seolah-olah bergeser. Seolah-olah yang kita tangani itu adalah dampak COVID-19, bukan COVID-19 itu sendiri. Padahal kita tahu COVID-19-nya sendiri kan masih persoalan bagi kita yang harusnya kita perangi dengan lebih jelas, lebih tegas langkah-langkahnya. Termasuk misalnya langkah-langkahnya harus karantina wilayah, misalnya bahkan karantina rumah. Atau karantina rumah sakit kalau seandainya ada kebocoran. Tapi ini kan yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar, social distancing. Padahal kita tahu kalau social distancing itu memang nanti masih ada orang yang berkeliaran di jalan-jalan kan begitu. Artinya nggak ada bedanya dengan himbauan yang waktu itu? Saya khawatir tidak ada bedanya. Jadi yang paling beda paling nanti keramaian yang dibuat, pesta yang dibuat. Tapi kalau misalnya antri kendaraan umum, saya ragukan itu akan efektif. Nah, akan efektif kalau memang langkah-langkah itu dilakukan secara konsisten. Misal satu, yang namanya sekolah libur itu tidak ada toleransi. Kedua, pekerjaan libur tidak ada toleransi kecuali. Nah, ketika kita membuat kecuali kan sudah banyak kecualinya kan. Kemudian acara-acara keagamaan tidak perlu besar-besaran ya kan, dibatasi, termasuk juga keramaian-keramaian. Itu yang dalam tanda kutip kewenangan yang diberikan social distancing. Tetapi memang tidak ada jaminan bagi warga dalam hal pemenuhan kebutuhan pokoknya. Saya membayangkan misalnya kalau kita mau mengusir COVID-19, betul-betul karantina ya kan, orang betul-betul dirumahkan, misalnya pilihan seperti itu. Tapi memang konsekuensinya adalah pemerintah harus menjamin kebutuhan semua orang, mau kaya mau miskin yang dikarantina tersebut, yang tidak boleh keluar tersebut kan begitu. Masalahnya adalah apakah pemerintah punya database kependudukan yang solid, yang bisa menunjukkan di mana saja lokasi orang. Misalnya katakanlah yang di lockdown atau yang di karantina wilayah DKI. Lalu kemudian apakah pemerintah memiliki kemampuan finansial, logistik untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ada persoalan-persoalan seperti itu. Akhirnya ya yang dipilih adalah langkah yang moderat, social distancing juga. Cuma bedanya kalau kemarin himbauan, sekarang kepres, kan begitu. Masalahnya adalah selama kebutuhan pokok masyarakat itu tidak dipenuhi oleh pemerintah dalam seperti halnya perintah
undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, kalau kita melakukan karantina misalnya, maka saya kira ya tetap akan sulit orang akan mematuhi di rumah aja misalnya. Oke, tapi Orang kan yang di rumah, ya, tapi kan ini sudah diikuti oleh darurat sipil begitu, Bang. Apakah ini belum cukup? belum, belum darurat sipil belum, Belum. belum dong. Artinya, Kalau darurat sipil ya saya termasuk yang tidak setuju bahkan menentang karena oke, menurut saya kalau darurat sipil itu jauh sekali karena ini kan sebenarnya darurat kesehatan masyarakat ini adalah mengembalikan kesehatan masyarakat pada keadaan semula bahkan bila perlu lebih baik lagi. oke, Kalau oke, darurat sipil itu beda tujuannya, oke, itu oke, social disorder, oke. mengembalikan efektivitas pemerintahan yang mungkin tercabik-cabik karena adanya konflik, gangguan Oke, keamanan oke, dan lain oke, sebagainya. oke. Begitu. Terminologi ini semakin membingungkan publik, sehingga kemudian kita harus konfirmasi ke Mas Doni. Mas Doni, bagaimana menjelaskan ini, Mas? Apa kemudian implementasi atau implikasi dari PSBB ini kepada masyarakat dan apa yang harus kita pahami dari kebijakan baru ini dari pemerintah? Baik, jadi kebijakan ini diambil menyeragamkan ya kebijakan yang diambil oleh kepala-kepala daerah. Oke. Bahwa yang diambil pemerintah pusat adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Dan kali ini bukan hanya himbauan, tapi juga pendisiplinan yang punya konsekuensi hukum, Oke. yang melibatkan aparat penegak hukum, begitu. Oke. Jadi kalau ada kerumunan, begitu kan, tidak mau membubarkan diri, bisa dilakukan penegakan hukum. Jadi masih dalam pro justisia, ya, dalam koridor penegakan hukum yang bersandar pada hak asasi manusia tentu saja. Tapi kan sudah Nah, jalan juga, Mas, sekarang penerapan hukum iya. seperti itu. Betul, betul. Nah, Mhm. tapi kita lihat bahwa kenapa kemudian ada wacana mengenai darurat sipil. Mhm. Jadi darurat sipil itu adalah opsi terakhir. Oke. Apabila ketika dilakukan pembatasan sosial berskala besar, ya, terjadi ya social unrest, Mhm. terjadi seperti di India begitu ya. Mhm. Terjadi kekacauan sosial yang kemudian ya tidak bisa diatasi oleh penegakan hukum konvensional. Mhm. Nah, tetapi ini opsi yang sangat terakhir dan mungkin tidak perlu diambil Mhm. kalau ya berdasarkan pengalaman yang sudah kita lihat bersama, Mhm. ya pendisiplinan itu berjalan dengan efektif begitu. Nah, ini saya kira narasi ini adalah untuk supaya kita punya payung hukum yang sama dalam mengambil kebijakan, ya, baik di daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Nah, kemudian ya, kenapa saya katakan darurat sipil itu opsi yang terakhir? Karena pemerintah juga sudah menyiapkan jaring pengaman sosial, ya kan, dan jaring pengaman usaha. Jadi Oke. untuk jaring pengaman sosial itu ada program keluarga harapan, ada kartu prakerja, ada kartu sembako, ya, kemudian ada penggratisan biaya listrik untuk yang 450 volt ampere, ya kan, 50% untuk yang 900 volt ampere. Nah, itu jaring sosial, jaring pengaman sosial, dan juga ada jaring pengaman usaha, terutama usaha mikro kecil menengah yang melibatkan pekerja dalam jumlah yang cukup signifikan begitu. Nah, ini yang akan dilindungi sehingga kalau jaring pengaman sosial dan jaring pengaman usaha ini berjalan dengan baik, maka tidak akan terjadi social unrest karena bukan cuman virus yang berbahaya, tapi konsekuensi ya dari krisis kesehatan ini, yaitu krisis sosial dan ekonomi ini yang juga berbahaya begitu ya. Seperti kita lihat di beberapa negara terjadi penjarahan, terjadi pembangkangan sipil dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Jadi ini satu paket kebijakan yang bukan cuma penanganan kesehatan saja, tapi juga penanganan isu-isu atau persoalan-persoalan non kesehatan yang mungkin muncul gitu, dengan darurat sipil sebagai opsi terakhir. Oke. Ya. Oke. Sekarang yang diambil adalah pembatasan sosial berskala besar dengan penegakan hukum, pendisiplinan, dan kita lihat efektivitasnya. Dan saya kira sekarang sudah berjalan dengan cukup efektif. Oke. Kalau menurut yang kita lihat sejauh ini ya, seperti itu, Mas. Oke.
Oke, regulasi yang jelas ini sudah sampai ke daerah-daerah, Bang. Mapping seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Refli juga proses untuk memetakan masyarakatnya dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hingga ke level bawah begitu. Sudah sejauh mana? Iya, jadi ini kan bottom up. Jadi kepala daerah, ya kan, kemudian yang menetapkan, ya, apakah memang ini perlu ya satu bantuan sosial berskala besar, termasuk isolasi parsial, misalnya kecamatan, tingkat kelurahan, RT RW, begitu. Oke. Diusulkanlah ke Menteri Kesehatan yang bersama ketua gugus tugas, kemudian ya bisa kemudian mengambil keputusan. Itu yang dilakukan. Jadi peta ada di daerah. Daerah yang tahu, tapi jangan kemudian daerah mengambil kebijakan sendiri seperti sekarang, tiba-tiba tutup wilayah tanpa melihat tadi logistik ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang pemerintah tidak mau. Ya. Jadi ambil kebijakan harus dengan perhitungan yang masak, sehingga berkoordinasilah dengan pemerintah pusat dalam PP itu berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Ketua Gugus Tugas COVID-19. Oke, kalau gitu saya ke Bang Refli. Bang Refli, dengan kondisi seperti itu, dengan adanya kajian, kemudian birokrasi yang cukup berjenjang begitu, tertib itukah nanti implementasinya di tengah masyarakat, Bang? Iya, begini. Kalau kita mendapatkan informasi seperti ini kan tergantung kita. Mau kita melihat cara pandang positif, negatif, optimis, atau pesimis. Kan begitu. Nah, saya ingin katakanlah the worst skenario-nya ya. Menurut saya kan bukan berarti kemudian kita tidak yakin, tapi kan kita harus selalu berpikir ini memecahkan how to solve the problem. Nah, kalau how to solve the problem itu, kita harus berpikir skenario paling buruknya. Kalau kita mau mundur sedikit, ya pemerintah awalnya kan memang seperti meremehkan kan COVID-19 ini, karena dulu juga ada SARS, ada MERS dan lain sebagainya, kita survive, kita tidak kena dan lain sebagainya. Oke, itu sudah berlalu. Nah, sekarang COVID ini sudah menyebar kemana-mana, termasuk kalau misalnya barometernya DKI sudah menyebar DKI. Pertanyaannya adalah, cukupkah dengan social distancing skala besar itu? Itu yang menjadi persoalan, karena kalau misalnya manusia masih diizinkan berkeliaran dan manusia tersebut adalah manusia yang tidak imun, manusia yang tidak clean gitu ya, yang belum disinfektan dan lain sebagainya, tidak menggunakan sarana prasarana dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa mengukur berapa lama COVID ini bisa diberantas begitu. Karena kan intinya adalah virus ini akan mati kalau dia kemudian tidak bisa disampaikan ke makhluk hidup yang lain. Jadi kalau saya membawa virus ini dan virus ini tidak kemana-mana, kan mati, ya kan? Nah, tapi masalahnya adalah, sebagai contoh misalnya ya, kita bicara tentang social distancing skala besar. Ini saya udah 14 hari loh, ini tidak keluar rumah, betul-betul mengikuti itu. Nah, tapi kan tetap saja kami butuh makan. Untuk makan kan ada yang belanja. Nah, dibelanja di pasar tradisional lagi kan. Lalu kemudian sangat mungkin kontak sama orang. Oke, dia dibekali oleh macam-macam dan lain sebagainya. Tetapi resiko kan selalu ada. Apalagi kebocoran selalu ada. Nah, saya sebenarnya ya heran saja kenapa pemerintah tidak mau ngambil semua resiko ya untuk misalnya menerapkan paling tidak di daerah-daerah yang sudah terkena banyak masalah virus ini, sekalian saja misalnya tadi karantina wilayah, bahkan bila perlu stay at home ya, di rumah aja gitu selama 14 hari. Tapi imbangannya, balikannya adalah pemerintah menjamin sesuai dengan amanat undang-undang kebutuhan pokoknya. Sebagai contoh misalnya begini, saya nggak perlu lagi keluar rumah untuk beli makanan, tapi petugas-petugas yang akan memasok. Nah, kalau itu kita lakukan, ya memang saya ragukan pemerintah punya database kependudukan yang baik dan solid, itu persoalannya. Jadi tidak akan bisa menghitung kira-kira berapa kebutuhan untuk DKI ini misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dibiarkan berkeliaran mencari makanan, entah itu ke supermarket, pasar tradisional, ini ancaman itu akan lebih lama lagi, kecuali memang tiba-tiba masa edar virus ini berakhir dengan sendirinya. Tapi ya kan kita nggak tahu sampai kapan itu. Oke. Artinya memang
social safety-nya ini juga harus dipertimbangkan bagaimana kebijakan ini juga tidak kemudian membuat masyarakat kelaparan begitu ya, Bang Refli dan Mas Doni. Kita akan kembali untuk membahas ini. CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini, Mas Doni dan Bang Refli masih bersama kita. Yuk. Ya, Ya, masih. ya, Mas Doni, sekarang kita coba untuk memetakan dulu. Kalau dari data yang dimiliki oleh pemerintah sendiri, untuk pemetaan ini di mana saja kemudian daerah-daerah yang berpotensi untuk menetapkan kebijakan seperti ini, dan bagaimana turunannya nanti ke pemerintah daerah dan masyarakatnya? Ya, jadi yang saya sudah katakan tadi bahwa ini kebijakan bottom up, artinya kepala daerah yang kemudian mengusulkan. Oke. Ya. Kelihatan kalau sekarang misalnya DKI Jakarta, di mana sudah menjadi epicentrum, Ya. tinggal silakan mengusulkan ke Kementerian Kesehatan, Kementeri Kesehatan yang akan berkoordinasi dengan ketua gugus tugas untuk kemudian menetapkan apakah yang diambil itu adalah PSBB ya, atau karantina parsial ya, juga karantina wilayah. Tetapi meskipun ya berdasarkan Kepres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat itu disebut juga mengenai karantina wilayah selain karantina rumah dan karantina rumah sakit, tapi Pak Presiden melalui ratas hari Senin 30 Maret sudah memutuskan bahwa kebijakan diambil adalah PSBB, dan sosial berskala besar itu. Ya, jadi itu adalah kebijakan yang sudah diputuskan oleh Presiden. Nah, tinggal nanti apakah misalnya Jakarta akan memberlakukan itu atau provinsi lain akan berlakukan itu ada usulan dari kepala daerah ke Menteri Kesehatan sesuai dengan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 2016 bahwa Menkes yang berwenang menetapkan karantina wilayah atau PSBB begitu. Oke, berarti memang harus menunggu bagaimana pemerintah daerah sendiri yang akan mengajukan proses tersebut begitu, kebijakan apa yang ingin diambil begitu sesuai dengan turunan dari aturan itu ya, Mas Doni ya? Iya, karena kepala daerah kan sekaligus ketua gugus tugas di daerahnya, ya, artinya dia menetapkan status kedaruratan, ya, siaga darurat atau tanggap darurat. Dan bila sudah tanggap darurat, ya, apakah akan diberlakukan PSBB? Kalau dalam PSBB, ya, maka itu Menkes berkoordinasi dengan ketua gugus tugas pusat akan memutuskan itu dan akan diimplementasikan dengan tadi law enforcement begitu. Ya, sekarang memang sudah berlaku, tapi kan belum ada payung hukumnya. Nah, sekarang ada payung hukumnya sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku begitu. Oke. Bang Refli, kalau melihat rigidnya mekanisme aturan ini bagaimana, Bang? Apakah kemudian bisa tertib secara hukum begitu atau bagaimana? Saya justru begini, ini harus clear ya ke masyarakat. Sesungguhnya status PSBB ini sudah berlaku atau tidak? Harusnya kan sudah berlaku. Ya. Kalau sudah berlaku berarti kan untuk seluruh Indonesia. Karena itu keputusan Presiden kan begitu. Nah, kenapa lagi kepala daerah harus mengusulkan? Ya kan, kecuali kalau dibuka option untuk tadi karantina wilayah. Kalau dibuka option untuk karantina wilayah, maka silakan kepala daerah yang mengusulkan kan begitu. Tapi memang kewenangan pemerintah pusat. Apakah pemerintah pusat menyetujui atau tidak? Tapi for the time being, yang diputuskan sekarang adalah PSBB kan, pembatasan sosial berskala besar. Jadi itu sudah kebijakan yang seluruh Indonesia mestinya. Jadi usulan kepala daerah itu hanya berlaku kalau dia mau mengambil tindakan lain harusnya kan begitu. Seperti karantina wilayah, karena itu kan punya konsekuensi tidak hanya pergerakan manusia, tapi juga pergerakan barang ya. Lalu kemudian yang penting juga adalah tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi walaupun itu diambil pemerintah daerah nanti tindakannya, tapi by law, undang-undang mengatakan itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah serta pihak terkait, kan begitu.
Jadi masalahnya ini persoalannya, yang disuruh inisiatif pemerintah daerah, tapi yang akan menanggung pemerintah pusat. Kan kira-kira nanti bisa matching nggak perhitungan-perhitungan dan lain sebagainya. Saya tidak menyalahkan undang-undangnya loh. Tapi memang di lapangan kita harus lebih fleksibel untuk melihat itu. Bisa saja secara pro forma nanti pemerintah daerah yang menetapkan untuk DKI terjadi pembatasan, terjadi karantina wilayah misalnya begitu. Berarti orang kan bisa in out DKI dengan mudah lagi, kecuali orang-orang yang benar-benar merupakan bagian dari tugas untuk membasmi itu kan, petugas kesehatan. Nah, tapi sekali lagi yang saya ingin garis bawahi adalah, biar bahasanya soft ya, tidak ingin melakukan kritik, mengkritik juga nggak apa-apa. Roadmap untuk memberantas COVID-19 ini belum terlihat. Seolah-olah kita ini bicara dampak dari COVID-19 saja, padahal kalau kita hanya sekedar bicara dampak, penyebab utamanya saja belum beres, ya kan? Ya, seperti katakanlah gempa bumi, kebakaran. Oke, kebakarannya sudah selesai, gempa buminya selesai, kita bicara tentang bagaimana, ya kan, jaring pengamannya, bagaimana kemudian pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca gempa dan lain sebagainya kan begitu. Tapi ini yang ditunggu seluruh masyarakat, saya kira adalah dengan gradasi masing-masing adalah strategi untuk memberantas virus ini seperti apa. Ya kan? Kalau kita kan tidak bisa menunggu terlalu lama untuk tidak pasti seperti ini. Ada orang yang nekat saja keluar, tapi ada orang yang sangat protected, ya sudahlah di rumah saja melakukan langkah-langkah. Pertanyaannya adalah gini nih, wah Anda jangan takut, loh ini bukan soal takut dan tidak takut, tapi ini soal bagaimana mematuhi semua keputusan agar kemudian COVID-19 ini segera enyah kan begitu. Karena itu memang harus ada kepatuhan masyarakat, tapi dalam konteks saat ini ya tidak jelas langkahnya. Pokoknya ada yang patuh di rumah saja, tapi berpergian pun ya nggak dilarang juga saat ini. Berbelanja ke pasar pun tidak dilarang juga. Seolah-olah masyarakat disuruh untuk menjaga dirinya masing-masing. Nah, kalau masyarakat hanya disuruh untuk menjaga dirinya masing-masing tanpa sikap roadmap yang jelas dan tegas dari pemerintah, ya saya khawatir karena masyarakat kita ini kan tidak terdidik semuanya, tidak aware semuanya, tidak takut semuanya, kan begitu. Lalu ada juga masyarakat yang sehari-hari dia akan keluar terus karena tidak mungkin tidak keluar. Dan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang rentan. Misalnya tukang ojek, ya kan? Sektor informal begitu Bang ya? Iya, sektor informal, jual beli di pasar yang memang transaksi berdekatan dan mungkin orang-orangnya juga tidak terlalu aware untuk menggunakan segala peralatan, masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Terima duit, kembalian uang misalnya, nggak diapa-apain juga. Gitu. Bang Refli, bisa dikatakan kalau kemudian pemerintah nggak siap secara hitung-hitungan, Bang? Saya akan konfirmasi ke Mas Doni. Iya, saya mengatakan kalau wilayahnya adalah tadi karantina wilayah, ya saya memperkirakan begitu. Karena gini, kalau karantina wilayah itu tidak peduli kaya, tidak peduli miskin, itu semua ditanggung. Apalagi kalau orang tersebut diperintahkan untuk dirumahkan semua, kan otomatis tidak belanja. Dan diberi makan atau dikasih makan begitu ya, dan tidak dibiarkan kelaparan. Diberi bahan pokok. Walaupun misalnya bisa saja kemudian ada yang namanya improvisasi. Nanti keluarga yang mampu kasih bendera dong, dia bayar misalnya begitu. Tapi orang tidak keluar, tetap di rumah. Ya begitu. Kalau mau memang betul-betul clearance gitu. Clearnya nanti Mas Doni akan jawab. Kita break dulu. CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda. Kita kembali ke diskusi kita malam ini. Saya langsung ke Mas Doni. Mas Doni, kalau kemudian mengklirkan apa yang disampaikan Bang Refli tadi, ada anggapan bahwa secara hitung-hitungan ternyata banyak sekali yang harus dikeluarkan pemerintah kalau memilih opsi karantina wilayah itu gitu. Walaupun kemudian daerahnya akan dipetakan dulu sesuai dengan kondisi penyebaran virus ini. Bagaimana menjawab ini, Mas Doni? Ya, jadi kita clearkan dulu bahwa PP nomor 21 tahun 2020 itu adalah untuk mensinkronisasi substansi dan kriteria untuk
pembatasan sosial berskala besar. Substansinya apa? Di pasal 2 mengatakan bahwa pembatasan sosial berskala besar itu pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu. Jadi ini diseragamkan dulu nih. Ya, kemudian pembatasan sosial berskala besar ya pasal 2 ayat 2 harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Itu supaya satu Indonesia punya persepsi yang sama. Ya, dan kemudian pasal 4 mengatakan bahwa pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi A, peliburan sekolah dan tempat kerja, B, pembatasan kegiatan keagamaan, C, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Nah, itu paling sedikit. Ya, paling sedikit meliputi itu. Jadi bisa lebih dari itu, tapi paling tidak meliputi 3 itu. Ya, tapi tadi sekali lagi yang diperhatikan pemerintah adalah dampak sosial ekonomi. Ya, jangan sampai kemudian tidak ada bisnis yang jalan, semua tutup. Ya, kemudian yang korban adalah tentu saja kelas menengah bawah. Nah, ini makanya ada jaring pengaman sosial ya dan jaring pengaman usaha supaya mereka yang paling terdampak karena pembatasan sosial berskala besar ini bisa tetap hidup dengan berkecukupan gitu. Oke, Mas Doni, kemudian publik ingin penting, saya kira perlu diluruskan dengan PP 21 2020 ini, Mas. Oke, kemudian yang juga menjadi penting diketahui oleh masyarakat, apakah jaring pengaman sosial ini cukup nominalnya, Mas, untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat begitu? Karena beberapa variabelnya ini juga ada yang tidak cocok begitu untuk diberikan kepada masyarakat. Ya, saya kira 405,1 triliun yang sudah disiapkan, ya, itu saya kira cukup. Ya, bila mana perlu maka tentu saja akan ada realokasi lagi gitu. Tapi untuk sementara menghadapi dampak sosial ekonomi COVID-19 itu saya kira sudah lebih dari cukup. Sudah banyak sekali insentif sosial yang diberikan. Ya, PKH ditingkatkan jumlahnya, kerja ditingkatkan, ya, kartu sembako, gratis iuran listrik untuk 450 VA, 50%. Itu saya kira jaring pengaman sosial itu sudah dipikirkan masa-masa untuk mengamankan ketahanan sosial ekonomi masyarakat saat krisis ini begitu. Nah, tapi kan saya kira itu bisa ditambah jika memang diperlukan. Ya, tapi untuk sementara waktu saya kira jumlah itu sudah cukup luar biasa, cukup sudah cukup lah untuk mengatasi krisis yang sedang kita alami bersama ini begitu. Oke, mekanismenya bagaimana, Mas Doni, penyalurannya? Mengawasi ini bagaimana juga nanti? Apakah ada jaminan bahwa ini akan turun begitu dengan tepat? Iya, pasti akan melibatkan Kementerian Teknis, ya. Kalau Prakerja, Kementerian Tenaga Kerja, gitu ya. Kalau sembako, Menteri Sosial, ya, PKH juga Kementerian Sosial. Jadi ini pasti akan melibatkan Kementerian Teknis dan tentu saja pusat data yaitu Badan Pusat Statistik ya untuk kemudian meng-cross-check data yang yang supaya tidak ada salah sasaran dalam pemberian bantuan-bantuan sosial ini. Sudah mulai bekerja Kementerian Teknis untuk hal ini, Mas Doni? Kenapa? Sudah mulai bekerja Kementerian Teknis untuk mengatur ini? Jadi begitu Perpu nomor 1 2020 ditandatangani, semua sudah bekerja. Ya, semua sudah bekerja. Kementerian Keuangan itu menyiapkan anggarannya, Kementerian Teknis itu menyiapkan mekanisme untuk penyalurannya. Ini saya kira sudah bekerja dan dalam waktu dekat saya kira sudah akan karena Presiden minta itu cepat, ya, karena ini kita tidak bisa menunggu krisis ini masih akan terus berkembang, ya, masyarakat sudah merasakan dampaknya, terutama sektor informal, ya. Ya, kita lihat itu sudah mulai menjerit, gitu. Jadi kita harus segera, Presiden minta segera disalurkan supaya mereka bisa tertangani. Artinya kita memang ingin menunggu bagaimana di masyarakat implementasinya secara real begitu ya. Bang Refli, bagaimana Bang menanggapi ini? Iya, saya kan nge-tweet, memang menjadi pemerintah itu tentu tidak mudah. Ya. Itulah sebabnya pemerintah itu harus orang yang luar biasa. Kan untuk itu mereka diberikan fasilitas segala oleh negara ini, ya. Nah, tapi dari penjelasan itu, saya belum melihat, terus terang saja, strategi untuk
untuk mengenyahkan COVID-19 dari Indonesia ini. Oke. Jadi yang diomongkan itu adalah kan sebenarnya bagaimana kita mengatasi dampak. Padahal penyebab utamanya sendiri belum selesai. Artinya Bang Refli ingin menyampaikan bahwa pemerintah gagap begitu untuk memerangi COVID-19 dengan amunisi yang sangat terbatas bahkan kurang begitu? Dugaan saya begitu, ini mohon maaf ya. Dugaan saya begitu, pemerintah tidak cukup kuat untuk melaksanakan undang-undang kekarantinaan kesehatan, terutama karantina wilayah itu, ya, yang membatasi pergerakan orang, yang meminta orang di rumah saja, lalu dipadukan dengan social distancing kalau memang ada kebutuhan macam-macam. Tapi intinya adalah bila perlu sampai orang di rumah saja, dan semua orang itu akan dipasok kebutuhannya, dan hanya dalam jangka waktu berapa hari kita berharap virus itu akan mati karena dia tidak bisa berkembang biak di manusia lainnya, kan begitu. Oke, dikombinasikan misalnya, begitu Bang ya aturannya, ya, begitu. Misalnya untuk Jakarta, yang boleh bergerak itu ya tentu hanya tenaga kesehatan, tenaga karantina, dibantu keamanan, misalnya pihak-pihak lain yang diperbolehkan, lalu pergerakan barang itu kemudian betul-betul dipantau dan lain sebagainya. Ya. Pesawat datang didesinfektan dan lain sebagainya, pelabuhan juga harus begitu dan lain sebagainya. Nah, saya merasa bahwa pemerintah tidak kuat menanggung konsekuensinya kalau ini dilakukan misalnya terhadap DKI. Karena pelabuhan harus ditutup, ya kan? Boleh kapal masuk, tapi setelah adanya proses pembersihan, bandar udara juga begitu. Kemudian perbatasan-perbatasan dari ke Jakarta juga harus dikasih garis tegas, ya. Lalu kemudian mereka yang terdampak di dalam kota itu segera harus disingkirkan, ya, diisolasi di rumah sakit. Lalu sisa dari masyarakat itu dirumahkan saja, lalu kemudian mereka diberikan kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Nah, kalau caranya begitu ya akan efektif tentunya, tapi apakah pemerintah memiliki kekuatan atau tidak? Nah, kalau strateginya pemerintah sekarang, ya ini kan seperti misalnya pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi dampak kenaikan BBM, dampak dari kenaikan apa misalnya tarif dasar listrik dan lain sebagainya. Di mana kita tahu bahwa yang namanya triggernya itu satu kali saja, lalu kemudian tinggal menghitung dampaknya. Kalau sekarang kita tidak tahu sampai kapan triggernya ini akan berakhir, kan begitu. Karena itu kan sebenarnya kalau misalnya pemerintah punya strategi yang jauh lebih reasonable dan jitu, walaupun berbiaya mahal, ya kita ada harapan kira-kira 14 hari lagi COVID-19 akan bersih dari Jakarta misalnya, walaupun belum bersih dari Indonesia dan dunia misalnya. Tapi kita nggak punya gambaran, karena itulah ya kita harus sabar saja akhirnya. Ada yang berani keluar, yang tidak berani di rumah saja, yang beruntung secara ekonomi masih bisa makan, alhamdulillah, ya tidak bisa makan, mengadukan beradu nyawa di luar, karena harus mengais makan dan lain sebagainya. Jadi saya kira memang ya inilah kapasitas negara ternyata tidak cukup kuat untuk menghalau virus ini segera secepat mungkin. Nah, indikatornya kan mudah, indikatornya kan korban itu berkurang. Tapi kalau indikator korban terus bertambah dan lain sebagainya, maka ya kita bisa katakan bahwa social distancing kita yang kemarin belum mampu mencegah penularan ini. Oke, Mas Doni, kalau gitu kita juga ingin tahu dong persiapannya untuk mengantisipasi dari skenario yang diterbitkan pemerintah saat ini, ya itu tadi PSBB. Tapi kemudian kita ingin juga lebih lanjut, sebenarnya memerangi corona ini di Indonesia sendiri amunisinya masih seperti yang kemarin-kemarin atau memang serius apa sih sebenarnya gitu? Karena ini yang tudingannya ini belum selesai. Serius, Mas. Kita sangat serius. Ya, terutama untuk alat kesehatan ya bagi tenaga medis, ya kelengkapan APD, masker dan lain sebagainya, kita sangat serius dan sudah banyak sekali didatangkan bertonton dari berbagai negara, ya, dan kita sendiri memproduksi
APD dalam negeri, ada 18 perusahaan perusahaan APD yang sudah diminta untuk memproduksi supaya itu kemudian bisa ini. Kemudian Wisma Atlet sudah disiapkan, kemudian ada rumah sakit darurat untuk COVID-19 di Pulau Galang untuk TKI yang datang dari Malaysia dan dari sekitarnya. Jadi kita sangat siap, Mas. Bahkan kita sudah menutup seluruh wilayah Indonesia dari kunjungan mancanegara, ya, pengunjung dari mancanegara gitu. Kita sudah menutup semua penerbangan dari seluruh negara ke kita. Berarti kita sudah secara substansi sebenarnya kita sudah melakukan lockdown, dalam artian negara kita tidak ada lagi kunjungan dari luar ke dalam. Oke, walaupun kemudian dituding ini cukup telat begitu ya langkah ini ya. Kemudian yang paling penting juga bahwa kita belajar dari berbagai negara yang menerapkan lockdown secara gegabah gitu ya. Ada 5 negara yang gagal, Italia, Amerika, Prancis, Spanyol, India. Artinya tidak satupun negara sebenarnya siap. Ya, Amerika sekarang agak gagap juga menghadapi ini. Tapi kita tidak kemudian mengeluh dan kemudian berdebat mengenai ini, tapi kita langsung kemudian menyiapkan segala sesuatu yang maksimal untuk menangani COVID-19. Jadi pertama-tama isu kesehatan yang kita handle. Ya, jumlah yang sembuh harus ditingkatkan, ya, jumlah positif ya semakin lama semakin berkurang dengan pembatasan sosial berskala besar. Ekonominya kita bereskan dengan tadi ya Perpu nomor 1 2020 ya tentang tadi ya jaring pengaman sosial dan jaring pengaman usaha itu yang maksimal kita bisa lakukan saat ini tanpa harus mengambil opsi tadi darurat sipil. Itu opsi terakhir yang memang bisa jadi tidak perlu kita lakukan. Oke. Artinya memang kemudian kebijakan ini adalah kebijakan yang dianggap tepat oleh pemerintah, sehingga kemudian bagaimana implementasinya ini yang harus kita kawal. Apakah kemudian masyarakat memang mendapatkan dampaknya secara langsung dan kekhawatiran-kekhawatiran akibat berkembangnya virus ini dalam masa peperangan terhadap virus ini juga bisa menjamin bahwa masyarakat juga terlindungi baik secara kesehatan sekarang dan dalam ekonomi. Kondisi khawatir, Mas, tetapi jangan kemudian kita melihat semuanya ini gelap, selalu ada terang di ujung lorong gelap ini. Oke, mudah-mudahan kita aminkan harapan baik itu. Terima kasih Bang Refli dan Mas Doni untuk diskusinya malam ini. Kita pantau kemudian bagaimana implementasi dari kebijakan ini di tengah masyarakat. Sama-sama kita lihat. Mudah-mudahan lorongnya nggak kepanjang. Oke. Mudah-mudahan nggak kepanjangan ya. Ada lampu di tengah ya kalau kita melihat ada yang terang begitu. Baik, terima kasih Bang Refli dan juga Mas Doni.